Otorita Jaringan Internasional di bawah Sinergi Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Barreskrim Polri Jumat 31 Juli 2026. Ini aja nih. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kiranya acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yakni pemaparan siaran pers oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang diwakili oleh Kasubdit 2 Divisi Narkoba, kemudian Direktur Jenderal Perhubungan atau yang mewakili General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili para pejabat eselon 2 di lingkungan kantor pusat, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Otoritas Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, serta rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini melakukan konferensi pers pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno-Hatta. Secara umum bahwa tugas dari Bea Cukai di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Secara rinci nanti akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bandara Soekarno-Hatta. Silakan Pak. Siap. Terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai, para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, Pak Awal yang mewakili dari Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri, yang mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara, izin Bapak, yang mewakili dari Kombata, dari Komunitas Bandara Soekarno-Hatta, ada dari Polres, Imigrasi, dan juga Otorita Bandara. Dan yang saya banggakan rekan-rekan media sekalian, jadi izin Pak Dirjen melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 29 Juli 2026 kami Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pengawasan atas kedatangan
pilot. Ya, jadi pilot dari dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan hasilnya cukup mengejutkan, ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Awal ya, 4 gram sabu itu di tas tangan yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Nah, ini memang menjadi concern kita, makanya khusus kami undang juga dari Dirjen Perhubungan Udara, Bapak izin, karena hal-hal seperti ini mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita atasi di kedepan hari. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaannya kenapa pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus, dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Jadi itu yang kita lakukan terhadap pengawasan terhadap penumpang, juga pengawasan terhadap kru, baik pilot maupun pramugarinya. Mungkin izin itu Pak Dirjen yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki untuk pemaparannya. Mungkin dari Bareskrim ada yang mau disampaikan, kami silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama, beserta jajaran tamu undangan sekalian hadir, beserta teman-teman media yang kami banggakan dan cintai. Yang pertama yang kami ingin sampaikan, mohon izin Bapak, ucapan terima kasih kami dari Bareskrim Polri, khususnya jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba beserta satuan wilayah Polda-Polda. Kenapa demikian? Sampai dengan saat ini begitu banyak pengungkapan kaitan dengan narkotika yang supporting full dari teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia. Itu yang kami rasakan, baik melalui jalur laut ataupun jalur udara. Mohon izin kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Bea Cukai. Yang kedua, terkait dengan kasus yang kita kerjakan kemarin bersama-sama. Alhamdulillah ini merupakan salah satu modus yang sangat menarik dan memang
menjadi tantangan untuk kami untuk bisa memetakan jaringan transportir udara yang ada di Indonesia. Sampai dengan sekarang, penyelidikan pengembangan terkait dengan penangkapan pilot maskapai asing tersebut masih sedang kita tindak lanjuti, dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kami bersama-sama dengan teman-teman Bea Cukai dan beberapa pemangku kepentingan lainnya sedang berupaya untuk seoptimal mungkin untuk mengembangkan ini. Terkait dengan penyidikan, mohon izin kami laporkan, kami sudah melakukan gelar perkara kemarin, di mana jelas berdasarkan hasil pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label. Di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesca dan macam-macam. Itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif metamfetamin. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO kita tetapkan menjadi tersangka. Jadi demikian teman-teman, untuk penyelidikan lebih lanjut kami mohon doa kepada seluruh teman-teman semua, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan kami selama ini dalam bersinergi, berkolaborasi untuk memberantas narkotika, mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai hasil yang positif. Memerangi narkoba merupakan napas kami untuk anak negeri merah putih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.